Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Erna Diari, perwakilan dari kelompok 7, akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan jiwa dengan diagnosa keperawatan, defisit perawatan diri. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Diah Kristi Natali, Ayu Ari Sintia Dewi, Erna Diari dengan saya sendiri, Ayuni Puspasari, dan Sri Wahyuni. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas di sini, yang pertama itu ada kasus, yang kedua pengkajian, yang ketiga analisa data, yang keempat intervensi, yang kelima implementasi, yang keenam ada evaluasi. Yang pertama akan saya bacakan kasus dari kelompok saya. Seorang perempuan Nyonya K berusia 34 tahun diantar oleh suaminya, Tuan D, untuk memeriksakan keadaannya pada tanggal 30 Oktober 2021. Klien datang ke rumah sakit dengan keluhan tidak mau makan, lemah, lesu, pendiam, dan keluarga mengatakan klien tidak mau mandi dan minum obat. Klien tinggal di Jalan Melati, nomor 30 Denpasar. Saat dilakukan pengkajian, didapatkan klien merupakan klien hemodialisa. Klien beragama Hindu dan rajin sembahyang sebelum sakit. Pendidikan terakhir klien SMA dan kini bekerja sebagai staf perusahaan. Keluarga mengatakan klien sering mengurung diri di kamar, tampak murung, kadang menangis tiba-tiba, dan sudah jarang sembahyang. Klien mengatakan dia merasa sedih dengan kondisinya saat ini, ditambah badannya yang kotor, bau, dan kulit menghitam karena cuci darah terus-menerus. Dia juga mengatakan pesimis untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Klien mengatakan tidak berani keluar rumah dan takut berinteraksi dengan orang lain karena kondisinya yang tidak secantik dulu. Klien tidak mau merawat diri karena merasa sudah tidak ada gunanya. Keluarga klien mengatakan klien tidak mau mandi sejak 2 minggu yang lalu. Klien juga enggan untuk mencuci rambut ataupun menyisir rambutnya. Klien tampak kotor, kumal, lesu, dan bau badan tidak sedap. Rambut klien tampak kotor, lengket, dan acak-acakan. Klien juga enggan untuk mengganti bajunya, sehingga klien sangat kotor dan bau. Ketika diajak bicara, klien tampak memalingkan wajahnya dan tidak mau menatap lawan bicaranya. Klien juga terlihat sering menunduk saat ditanya mengenai kondisinya. Klien sempat dibully oleh rekan kerjanya karena keadaannya saat ini. Dari hasil pemeriksaan, tanda vital didapatkan tekanan darah 120 per 80 mmHg, nadi 70 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, berat badan 60 kg, tinggi badan 70 cm. Yang pertama itu, saya akan membahas tentang pengkajian. Yang pertama ada identitas klien. Nama klien Nyonya K, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, alamat Jalan Melati nomor 30 Denpasar, status menikah, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan staf perusahaan, tanggal MRS 30 Oktober 2021, nomor RM tidak ada. Yang kedua, identitas penanggung jawab. Nama Tuan D, umur tidak tertentu, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Melati nomor 30 Denpasar, agama Hindu, hubungan dengan pasien, suami. Yang ketiga ada alasan masuk rumah sakit. Keluarga klien mengatakan klien tidak mau makan, lemah lesu, pendiam, klien tidak mau mandi dan minum obat. Yang keempat ada faktor presipitasi atau riwayat penyakit sekarang. Keluarga klien mengatakan klien merupakan klien hemodialisa yang saat ini tidak mau minum obat. Yang kelima ada faktor predisposisi. Riwayat kesehatan masa lalu. Keluarga klien mengatakan klien pernah dibully sehingga mengalami gangguan sesaat. Riwayat psikososial. Yang pertama ada tindakan kriminal. Keluarga klien mengatakan tidak pernah melakukan kekerasan kepada klien. Yang kedua, pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Keluarga klien mengatakan klien tidak pernah memiliki pengalaman masa lalu yang buruk. Yang ketiga ada riwayat penyakit keluarga. Keluarga mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit yang serius. Yang keenam ada status mental. Dari penampilan klien kurang rapi, pakaian kotor, dan jarang mandi.
Pembicaraan, klien berbicara dengan nada yang pelan, lambat, dan klien tidak mampu untuk memulai pembicaraan dengan orang lain. Aktivitas motorik, klien tampak lesu, malas beraktivitas, klien lebih sering berdiam diri, dan sering menghabiskan waktu di tempat tidur. Efek dan emosi, yang pertama efek klien tumpul, berespon apabila diberikan stimulus yang kuat. Yang kedua, emosi klien kurang stabil, klien mengatakan sedih karena kondisinya saat ini. Dan interaksi selama wawancara. Selama wawancara, kontak mata klien kurang baik. Klien tanpa acuh tak acuh dalam menjawab pertanyaan perawat sehingga perawat harus tidak baik. Klien tidak fokus, klien tampak sering memalingkan wajahnya, klien tidak memiliki keinginan untuk berinteraksi kecuali perawat yang memulai. Alam perasaan. Klien mengatakan sedih dengan kondisinya saat ini karena dirinya tidak secantik dulu. Tingkat kesadaran, klien dalam keadaan sadar, klien tampak murung dan berdiam diri. Memori, klien masih ingat ketika dirinya pernah dibully oleh rekan kerjanya. Dan tingkat konsentrasi dan berhitung, klien mampu berkonsentrasi, klien mampu berhitung sederhana dengan menyebutkan 1-10 dan sebaliknya 10-1, namun masih terkesan acuh tak acuh. Dan selanjutnya ada kemampuan penilaian, klien dapat memilih berdiam diri dan tetap murung daripada memilih untuk mandi. Dan ada daya litik diri, klien tahu mengenai penyakitnya dan klien mengatakan pesimis untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Yang ketujuh, ada pemeriksaan fisik. Ada keadaan umum. Klien dalam keadaan sadar kompromentis, akan tetapi klien tampak murung dan tidak mau menatap lawan bicara. Yang kedua ada tanda-tanda vital, suhu 37 derajat Celcius, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 70 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tinggi badan 170 cm, berat badan 60 kg. Selanjutnya itu ada pemeriksaan head to toe dari kepala. Bentuk oval, tidak ada benjolan dan pembengkakan, kulit kepala kering dan terdapat iritasi. Selanjutnya ada rambut. Penyebaran rambut tidak berada merata, ada yang putih dan hitam. Rambut berbau dan terlihat kotor. Selanjutnya pada mata. Mata dalam keadaan simetris kiri dan kanan, pupil isokor atau kiri dan kanan, konjungtiva anemis dan sklera berwarna putih. Selanjutnya di hidung. Hidung tampak kotor, tulang hidung dan posisi septum nasal simetris kiri dan kanan, lubang hidung simetris kiri dan kanan. Selanjutnya di telinga, lubang telinga terdapat serumen yang berbau tidak sedap, bentuk telinga simetris kiri dan kanan, ukuran telinga simetris kiri dan kanan. Selanjutnya di mulut dan faring, mukosa bibir kering dan pucat, dan gigi tampak kotor berwarna kuning. Leher, posisi trakea simetris, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, denyut nadi krotis, teraba dan tidak menonjol. Selanjutnya di integumen, kulit klien tampak kotor, terdapat luka garuk pada kulit klien, terdapat bercak-bercak merah karena iritasi. Payudara dan ketiak. Payudara klien tampak simetris kiri dan kanan, puting susu simetris kiri dan kanan, tidak terdapat benjolan, tidak terdapat pembekakan pada payudara dan ketiak. Selanjutnya di toraks. Toraks simetris, besar antara kiri dan kanan, sama dan tidak ada benjolan. Dan pernapasan teratur 20 kali per menit, tidak ada tanda kesulitan bernapas. Selanjutnya di paru-paru. Getaran suara paru terdengar dan teratur. Terdapat bunyi resonan, tidak ada suara nafas tambahan. Selanjutnya di jantung, tidak terdapat pembesaran pada jantung, bunyi jantung S1, S2 tunggal, tidak terdapat bunyi abnormal. Selanjutnya di abdomen. Warna kulit abdomen merata, bising usus normal yaitu 10 kali per menit, tidak ada friction rub, tidak adanya bunyi pekak, tidak ada hepatomegali. Selanjutnya di muskuloskeletal. Ekstremitas atas, simetris kiri dan kanan, kekuatan otot 3, tidak ada edema. Ekstremitas bawah, simetris kiri dan kanan, kekuatan otot 3, tidak ada edema. Selanjutnya di genitalia. Area vagina tampak kotor dan berbau, terdapat lesi di area vagina. Selanjutnya di neurologi, nervus
olfaktoris atau N1, klien masih mampu mengidentifikasi aroma atau bau. Nervus opticus atau N2, klien mampu melihat dengan jelas tanpa alat bantu. Nervus oculomotoris atau N3, trochlearis atau N4, abducens atau N6. Nervus trigeminus atau N5, klien mampu untuk membedakan panas atau dingin, tajam atau tumpul pada ekstremitas. Nervus facialis atau N7, klien sudah mampu menggerakkan otot wajahnya, tetapi jika berbicara cepat, kata-kata klien menjadi salah. Nervus vestibulocochlearis atau N8, klien masih bisa mendengar suara dengan baik, seperti ketika kita memanggil namanya, klien menoleh ke arah sumber suara atau bunyi. Nervus glossopharyngeus atau N9, vagus atau N10. Klien mampu untuk menelan, mengunyah, dan membuka mulutnya. Nervus accessorius atau N11, klien mampu menggerakkan kedua tangannya dan kedua bahu simetris. Nervus hypoglossus atau N12, klien mampu sepenuhnya menggerakkan bagian lidah dijulurkan ke depan. Yang ke-8 itu ada pengkajian psikososial. Yang pertama, konsep diri, citra tubuh. Sebelum sakit, keluarga klien mengatakan klien selalu tampil cantik dan menerima diri apa adanya. Setelah sakit, saat pengkajian, klien mengatakan tidak menerima keadaan dirinya saat ini. Yang kedua, ada ideal diri. Sebelum sakit, keluarga klien mengatakan sebelum sakit, klien selalu berpenampilan rapi. Setelah sakit, klien mengatakan ingin terlihat cantik seperti dulu. Selanjutnya, di harga diri. Sebelum sakit, keluarga klien mengatakan sebelum sakit, klien bisa bersosialisasi dengan baik dan percaya diri. Setelah sakit, klien mengatakan malu dengan kondisinya saat ini dan pesimis untuk sembuh dari penyakitnya. Selanjutnya ada peran. Sebelum sakit, keluarga mengatakan klien berperan sebagai seorang istri. Setelah sakit, klien mengatakan berperan sebagai seorang istri. Selanjutnya ada identitas. Sebelum sakit, keluarga mengatakan klien dapat memberi identitasnya dengan jelas kepada orang lain. Setelah sakit, klien dapat menyebutkan namanya dengan benar. Yang kedua itu ada hubungan sosial. Yang pertama, hubungan terdekat. Klien mengatakan klien dekat dengan suaminya. Kedua, peran serta dalam kelompok masyarakat, lingkungan sekitar, klien mengerti dengan keadaan dan situasi yang sedang dialami klien. Yang ketiga, ada hambatan dalam berhubungan dengan orang lain. Klien mengatakan tidak mau berinteraksi dengan orang lain karena merasa malu dengan kondisinya saat ini. Klien mengurung diri dan tampak murung. Yang ketiga, ada spiritual dan kultural. Yang A, nilai dan keyakinan. Keluarga klien mengatakan percaya atau tidak percaya dengan pengobatan non-medis. Yang B, konflik nilai atau keyakinan atau budaya. Klien tidak memiliki konflik nilai atau keyakinan ataupun budaya. Yang C, kegiatan ibadah. Keluarga klien mengatakan sebelum sakit klien rajin sembahyang, namun saat setelah sakit klien menjadi jarang sembahyang. Selanjutnya saya akan membahas tentang daftar masalah keperawatan. Yang pertama itu ada defisit perawatan diri, yang kedua ada coping individu tidak efektif, yang ketiga ada isolasi sosial. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisa data. Data yang pertama, data subjektif. Keluarga mengatakan klien tidak mau mandi, klien mengatakan merasa sedih karena kondisinya dan badannya yang kotor, bau dan kulit yang menghitam karena cuci darah terus-menerus. Klien tidak mau merawat diri karena dia merasa sudah tidak ada gunanya. Keluarga mengatakan klien tidak mau mandi sejak 2 minggu yang lalu. Klien juga enggan mencuci rambut ataupun menyisir rambutnya. Data objektif, klien tampak kotor, kumal, lesu, dan bau badan. Rambut klien tampak kotor, lengket, dan acak-acakan. Klien juga enggan mengganti bajunya sehingga tampak kotor dan tidak layak pakai. Masalah defisit perawatan diri. Yang kedua, coping individu tidak efektif. Data subjektifnya, klien mengatakan pesimis bisa sembuh dari penyakitnya. Keluarga mengatakan klien sempat dibully oleh rekan kerjanya karena kondisinya. Klien mengatakan sedih dengan kondisi saat ini. Data objektif, klien juga terlihat sering menunduk
Saat ditanya mengenai kondisinya, keluarga mengatakan klien sudah jarang sembahyang. Masalah yang ketiga, isolasi sosial. Data subjektifnya, keluarga mengatakan klien tidak mau makan, lemah, lesu, dan menjadi pendiam. Klien mengatakan tidak berani keluar rumah dan takut berinteraksi dengan orang lain karena dia tidak secantik dulu. Sedangkan data objektifnya, ketika diajak berbicara, klien tampak memalingkan wajahnya dan tidak mau menatap lawan bicaranya. Di sini ada pun pohon masalah, yaitu core problemnya di sini yaitu defisit perawatan diri. Selanjutnya saya akan membahas intervensi keperawatan. Yang pertama, diagnosa pertama itu defisit perawatan diri, mandi dan berdandan, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien dapat merawat diri dengan baik dengan kriteria hasil. Yang pertama, klien mampu menyebutkan tanda-tanda kebersihan. Yang kedua, klien mampu menyebutkan dampak diri dari defisit perawatan diri. Klien dapat melakukan kebersihan diri secara mandiri. Klien dapat melakukan berdandan atau berhias. Intervensi SP1P, SP1P. Bina hubungan saling percaya bersama klien, identifikasi kemampuan melakukan kegiatan dan aspek positif, latih kemampuan yang bisa dilakukan klien, jelaskan pentingnya kebersihan diri, jelaskan cara menjaga kebersihan diri, bantu klien mempraktekkan cara menjaga kebersihan diri, masukkan dalam jadwal kegiatan harian. SP1K, bina hubungan saling percaya dengan keluarga klien. Bersama keluarga, latih kegiatan yang dipilih klien, identifikasi masalah yang dirasakan oleh keluarga saat merawat klien, jelaskan proses terjadinya defisit perawatan, jelaskan tentang cara merawat klien dengan defisit perawatan diri, terutama motivasi klien, anjurkan membantu klien sesuai jadwal dan tetap memberi motivasi. SP2P, evaluasi kegiatan yang lalu, SP1. Pilih kemampuan kedua yang dapat dilakukan klien, latih kemampuan yang dipilih, tingkatkan pengetahuan klien tentang tanda-tanda perawatan diri, klien dapat menjaga kebersihan dirinya secara mandiri. Masukkan dalam jadwal kegiatan. SP2K, evaluasi kemampuan keluarga seperti SP1. Bersama keluarga, latih kegiatan kedua yang dipilih klien, anjurkan membantu klien sesuai jadwal dan beri motivasi. Selanjutnya, saya akan membahas implementasi dan evaluasi keperawatan. Yang pertama, hari Minggu 31 Oktober 2021 pukul 8.30 WITA. Diagnosa pertama, implementasi SP1P, membina hubungan saling percaya bersama klien, mengidentifikasi kemampuan melakukan kegiatan dan aspek positif, melatih kemampuan yang bisa dilakukan klien, menjelaskan pentingnya kebersihan diri, menjelaskan cara menjaga kebersihan diri, membantu klien mempraktekkan cara menjaga kebersihan diri, memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Evaluasi S atau subjektif. Klien menjelaskan identitasnya, klien mengatakan namanya Nyonya K serta usianya 34 tahun. Klien mengatakan tidak mau berbicara banyak kepada perawat. Klien mengatakan untuk saat ini tidak memiliki kegiatan yang ingin dilakukan. Klien mengatakan tidak mau diajak melakukan kegiatan oleh perawat. Objektif. Saat diajak berkomunikasi, klien mau menyebutkan nama tetapi kontak mata tidak bertahan lama. Klien terlihat masih menutup diri saat diajak berkomunikasi. Itu tujuan 1, 2, 3, 4 belum tercapai, masalah belum teratasi. B atau planning. Lanjutkan intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedua, pada pukul 12.30 WITA, SP1K membina hubungan saling percaya dengan keluarga klien. Bersama keluarga melatih kegiatan yang dipilih klien, mengidentifikasi masalah yang dirasakan keluarga saat merawat klien, menjelaskan proses terjadinya defisit perawatan, menjelaskan tentang cara merawat klien dengan defisit perawatan diri, terutama motivasi klien, menganjurkan membantu klien sesuai jadwal dan tetap memberikan motivasi. Evaluasinya,
Suami klien mengatakan mau jika istrinya dirawat oleh perawat. Suami klien mengatakan kesulitan merawat istrinya karena kurang paham dengan kondisinya. Suami klien mengatakan masih bingung dengan penyakit istrinya. Suami klien mengatakan mau memotivasi istrinya agar lebih terbuka kepada perawat. Suami klien masih terlihat bingung dengan penyakit yang dialami istrinya. A. SP1K teratasi sebagian. B. Lanjutkan intervensi 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, Senin 1 November 2021 pada pukul 15.50 WITA. Diagnosa yang pertama, SP1P, membina hubungan saling percaya bersama klien, mengidentifikasi kemampuan melakukan kegiatan dan aspek positif, melatih kemampuan yang bisa dilakukan klien, menjelaskan pentingnya kebersihan diri, menjelaskan cara menjaga kebersihan diri, membantu klien mempraktekkan cara menjaga kebersihan diri, dan memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Evaluasinya, klien mengatakan mau dirawat oleh perawat dan mempercayakan proses kesembuhannya kepada perawat. Klien mengatakan ingin badannya bersih dan harum serta memakai baju yang bagus sehingga dapat terlihat cantik. Klien mengatakan sangat bau dan jelek ketika dia tidak mandi dan berhias dengan benar. Klien mengatakan mau melakukan kegiatan positif, contohnya mandi dan berhias. Klien mengatakan ingin dilatih bagaimana cara mandi dan berhias yang benar. Klien terlihat kooperatif. Klien menjaga kontak mata dengan baik. Klien terlihat mau mengikuti instruksi perawat. Jadwal kegiatan yang dibuat yaitu mandi dan berhias. A. Tujuan 3 dan 4 belum teratasi, masalah teratasi sebagian. B. Lanjutkan intervensi SP2P. Pada pukul 18.00 WITA, SP1K, membina hubungan saling percaya dengan keluarga klien, bersama keluarga melatih kegiatan yang dipilih klien, mengidentifikasi masalah yang dirasakan keluarga saat merawat klien, menjelaskan proses terjadinya defisit perawatan diri, menjelaskan tentang cara merawat klien dengan defisit perawatan diri, terutama motivasi klien, menganjurkan membantu klien sesuai jadwal dan tetap memberikan motivasi. Evaluasinya, suami klien mengatakan mempercayai keadaan serta kesembuhan istrinya kepada perawat. Suami klien mau ikut melatih istrinya mandi dan berhias. Suami klien mengatakan sudah paham tentang kondisi istrinya. Suami klien mengatakan mau memotivasi kegiatan positif istrinya. Suami klien terlihat sudah paham tentang penyakit istrinya. A. SP1K teratasi. P. Lanjutkan intervensi SP2K. Selasa 2 November 2021 pada pukul 0.50 WITA. Diagnosa 1. SP2P, yang pertama mengevaluasi kegiatan yang lalu, SP1, yang kedua memilih kemampuan kedua yang dapat dilakukan klien, melatih kemampuan yang dipilih, meningkatkan pengetahuan klien tentang tanda-tanda perawatan diri yang baik, klien dapat menjaga kebersihan diri secara mandiri. Evaluasinya sini S. Klien mengatakan mampu melakukan kegiatan mandi dan berhias setelah dilatih oleh perawat. Klien mengatakan ingin terus melatih kemampuannya dalam mandi dan berhias secara mandiri. Klien mengatakan sudah paham pentingnya menjaga kebersihan serta penampilan dirinya. Klien mengatakan setelah dilatih mampu menjaga kebersihan secara mandiri. Klien terlihat bersih dan rapi. Klien terlihat sudah paham dengan latihan yang diberikan. Klien terlihat mampu melakukan kegiatan yang dilatih secara mandiri. A. Tujuan tercapai, masalah teratasi. B. Pertahankan kondisi klien, meningkatkan pengetahuan klien tentang tanda-tanda perawatan diri yang baik. Pada pukul 12.30 WITA, SP2K. Yang pertama itu mengevaluasi kemampuan keluarga atau SP1. Bersama keluarga melatih kegiatan kedua yang dipilih klien, menganjurkan membantu klien sesuai jadwal dan memberikan motivasi. Suami klien mengatakan sudah paham tentang penyakit yang dialami istrinya. Suami klien mengatakan mau ikut dalam latih istrinya. Suami klien mengatakan akan memberikan motivasi kepada istrinya. Suami klien terlihat paham dengan kondisi istrinya. Suami klien terlihat memberikan motivasi kepada istrinya. A. SP2K teratasi. B. Pertahankan pengetahuan keluarga dan menganjurkan membantu klien sesuai jadwal dan memberikan motivasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7.
Jika ada salah kata maupun disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.